Shalom. Silakan duduk, Tuhan Yesus baik. Amin. Bilang sama-sama Tuhan baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bukan secara kebetulan kita boleh ada di tempat ini. Tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan yang teramat luar biasa. Kalau tadi pagi saya menyampaikan bagaimana kisah tentang sebuah kejujuran. Ternyata kejujuran bukan hanya tempelan kulkas. Kejujuran bukan hanya sebagai aksesoris orang Kristen, tetapi kejujuran adalah sesuatu karakter yang harus hidup tetap terus dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini saya mau bicara tentang perkenanan Tuhan dalam sebuah keluarga. Keluarga yang berkenan, keluarga yang sebagaimana. Terkadang kita diizinkan Tuhan menjadi sebuah atau menempuh sebuah keluarga. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara arah keluarga ini untuk tetap bisa bertahan. Keluarga ini tetap diberkati. Keluarga ini tetap mungkin harus menjadi generasi-generasi penerus yang harusnya kita perhatikan. Amin. Siapa yang memberitahukan keselamatan kepada yang lain kalau bukan kita? Bagaimana dengan keturunan-keturunan kita? Apakah mereka sudah selalu bisa mendengarkan kabar yang baik? Contohnya saudara, hari ini saudara menasihati kepada anak kita. Yang pertama, yang kedua, nah cari uang itu susah loh. Maka kamu gak boleh buang-buangin uang dengan sembarang. Kamu harus jaga, pelihara apa yang Tuhan sudah kasih. Mungkin anak ketiga, keempat, waktu kita gak punya uang, anaknya cuma bilang begini, "Ma, gesek aja ma, Pak, gesek aja." Karena dia gak tahu bagaimana waktu kita belum mendapatkan uang, begitu sulit harus berdoa kepada Tuhan. Harus berlutut kepada Tuhan. Kenapa yang ketiga, keempat tidak nyampai atau tidak sampai pesan itu? Karena tidak ada yang memberitahukan. Kita punya peran. Bilang kiri kanan, kita berdua punya peran. Kalau peran ini tidak dapat sampai atau peran ini terlewatkan, saudara akan merasa paling yang bersalah loh. Kita menjadi orang yang paling bersalah. Kenapa kita nggak menyampaikan? Kenapa kita lupa untuk menyampaikan? Nah, kita buka hari ini, bisa diklik. Inilah tema kita, keluarga yang berkenan. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Diberkati untuk selama-lamanya jika kita tetap ada di hadapannya. Pak, Bu, atau saudara-saudara kaulah muda yang luar biasa, generasi atau anak-anak muda yang saat ini juga pasangan muda yang luar biasa. Tentunya kita mengerti kenapa Tuhan mau memberkati kita. Kenapa orang seringkali terlewatkan dari berkat Tuhan. Sebenarnya bukan salah Tuhan. Salahnya ketika kita tidak ada tetap terus di dalam Tuhan. Karena kita suka melenceng saudara. Nah ini yang menjadi masalahnya adalah kita melenceng dari apa yang Tuhan sudah janjikan. Kenapa? Perjanjian Tuhan itu tidak terbatalkan saudara. Saudara harus pahami bahwa perjanjian Tuhan kepada umatnya tidak terbatalkan. Maka di dalam Roma 10:11 katakan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Itulah janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita keluar dari kasih Tuhan, kita tidak ada di dalam kasih Tuhan, maka percaya apa yang tadi dikatakan firman tidak pernah terbukti. Nah, hari ini kita buktikan kalau kita benar-benar ingin menjadi keluarga yang berkenan, kita harus tetap ada di hadapan Tuhan bukan sebentar. Bilang sama-sama, bukan sebentar. Tapi selama-lamanya. Amin. Nah, alasan kenapa keluarga harus kita pelihara. Klik. Keluarga adalah tempat kita untuk secara kudus dan khusus Tuhan tempatkan. Lembaga yang pertama, yang tertua yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini bukan perusahaan. Lembaga yang Tuhan ciptakan di dunia ini yang paling tua bukan gereja. Tetapi keluarga saudara. Jadi keluarga ini adalah lembaga yang paling tua yang Tuhan ciptakan. Sehingga Tuhan tidak akan sekali-kali untuk menghancurkan atau membiarkan keluarga ini dihancurkan. Jadi saudara kalau ketika kita membentuk sebuah keluarga itu sangat-sangat Tuhan perhatikan saudara. Tuhan sangat bertanggung jawab. Karena itu adalah lembaga yang pertama. Bukan gereja, bukan rumah Tuhan, tetapi keluarga. Nah yang kedua mengkreasikan tanggung jawab. Kalau kita mau melihat tanggung jawab itu cuma berdasar dari keluarga saudara.
Maka kadang-kadang kalau ada anak yang tidak bertanggung jawab, kembali lagi kepada kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang bertanggung jawab? Sehingga tanggung jawab itu bukan sekedar hanya bisa dititipkan, tetapi harus lahir dari teladanan. Amin. Sama-sama bilang lahir pada keteladanan. Gak mungkin Anda suruh anak Anda berhenti merokok sedangkan kita merokok. Gak mungkin kita suruh anak kita baca Alkitab, kita sendiri gak suka baca Alkitab. Gak mungkin kita suruh anak kita berdoa, kita sendiri gak suka berdoa. Atau gak mungkin kita suruh anak kita pergi ke gereja, kita sendiri sering gak ke gereja. Nah ini adalah bentuk dari tanggung jawab saudara. Dan ketika bicara tentang komitmen, keluarga bicara komitmen. Saudara berbuat dosa bukan karena saudara takut dengan istri atau dengan suami saudara. Tapi saudara takut berbuat dosa karena saudara lebih takut dengan Tuhan. Nah ini bicara pada komitmen saudara. Bagaimana keluarga-keluarga hari-hari ini paling gampang adalah menghancurkan gereja dari keluarganya saudara. Ketika keluarga sudah hancur, pelayanan semua pasti ikut hancur saudara. Lihat ikan kalau mau bagus, Bu Yongki kalau beli ikan pasti bukan lihat belakangnya. Lihat apanya Bu? Kepalanya. Rumah tangga kalau mau beres lihat kepalanya. Mau tahu siapa kepalanya? Dia ada di sebelah kiri kanan saudara. Yaitu suami kita. Jadi keluarga beres nggak beres itu dari kepalanya. Siapa kepalanya? Siapa suaminya? Di sebelah saya Pak. Jadi ternyata pria itu mau melihat anaknya baik nggak baik, itu lihat dari prianya. Ternyata pria itu mempunyai 67 kromosom dari anak. Jadi anak itu 67% ternyata kromosom bapaknya. Jadi kalau anaknya begini-begini berarti bapaknya. Jadi ibu tuh cuma sisanya saudara. Berapa sisanya ibu? Tapi itu pelengkap loh saudara. Tapi kalau misalnya mau melihat anak ini kayak kamu ya enggak. Pasti kayak bapaknya saudara. Jadi bapaknya ini mempunyai satu peran tanggung jawab. Maka kalau saudara tidak belajar tentang komitmen maka ini akan menular saudara. Hati-hati. Kadang-kadang kita melihat sepele tetapi itu menjadi momentum untuk kita bisa membawa keluarga ini berkenan atau tidak. Nah keempat bicara tentang penundukan diri. Wah, anak ini nakal, anak ini badung. Kadang-kadang saya juga melihat diri saya ada di dalam anak saya saudara. Wah dulu saya waktu muda itu yang naik motor itu kebut-kebutan saya. Saya balapan, saya di Ancol itu jadi stuntman-nya motor. Ya kebut-kebutan. Gak heran hari ini anak saya ternyata suka kayak apa yang saya lakukan. Ya, nah saudara, gak mungkin kan kebut-kebutan kayak maminya. Ya, wah anak ini kebut-kebutan kayak maminya dulu. Gak mungkin kayak saya. Jadi saya cuma bilang, aduh Tuhan yang penting jaga dia. Jangan sampai apa yang saya pernah terjadi itu jangan terjadi dengan anak saya. Jadi seperti itu saudara. Ya, yang kemudian bicara tentang mengampuni. Hati-hati loh saudara. Kalau seorang ibu itu suka mendendam, itu kembali lagi kepada anaknya. Nah saudara-saudara harus hati-hati ketika pulang gereja, anak kita kan udah ngerti apa yang kita bicarakan. Jangan pernah kita berbicara tentang hamba Tuhan atau habis dari pulang ibadah, itu cerita tentang apa yang ada di dalam gereja. Karena itu akan direkam. Waduh pendetanya gak enak ya khotbahnya. Nanti anak bilang, what you say pendetanya gak enak. Nanti anak itu merekam. Besok-besok dia bilang apa? Daddy itu pendetanya gak enak. Ngapain didengar? Waduh matilah. Karena apa? Karena kita pernah mengungkapkan, hati-hati, es kemong pakai roti. Kalau ngomong, hati-hati. Bukannya kita pengennya berdua bercerita, tetapi ketika kita bicara, anak kita mendengar, hati-hati. Anak itu paling cepat untuk mendengar, bahkan merekam. Mungkin anak-anak saudara lebih hebat daripada itu. Tapi kalau kita tahu tentang mengampuni, kita bisa dengar hari ini, kita bisa mengampuni. Oh mungkin begini. Tapi anak-anak kita kadang-kadang kurang bisa untuk bisa menguraikan apa yang dimakan oleh mereka. Dan oleh karena itu kita harus belajar saudara. Bagaimana kita bisa mengelola keluarga untuk juga memiliki sebuah integritas. Integritas bukan cuma baik di dalam saudara. Integritas itu bicara tentang baik di dalam maupun baik di luar. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Kalau hanya sekedar 2 jam kita ibadah. Terlalu mudah untuk kita jadi pura-pura orang baik. Mudah. Tapi ibadah kita sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari gereja ini 22 jam setelah itu. Bagaimana kita? Siapa kita? Sesungguhnya akan kelihatan. Apalagi Senin sampai Sabtu. Itu sulit sekali untuk menunjukkan kita orang yang beribadah.
Dan hari-hari ini mari tunjukkan integritas bukan hanya sesuatu yang baik di dalam, tapi juga baik di luar. Katakan amin. Dan yang ketujuh bicara dikasih dan mengasihi. Saudara sudah lihat ketika saudara memerankan kasih, itu membuktikan bahwa inilah yang Tuhan mau bentuk keluarga. Supaya saudara anak-anak kita mengenal kasih dan dikasihi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak tokoh-tokoh ya di dunia ini yang kacau gara-gara keluarga. Salah satunya Adolf Hitler. Bagaimana Adolf Hitler kacau kehidupannya ketika ayahnya tidak mengasihi. Bagaimana Al Capone juga menjadi anak yang tidak baik ketika keluarga tidak memperhatikan keselamatan dia. Bahkan guru sekolah minggunya sudah menyatakan hal-hal yang berupa kutukan buat diri dia. Sampai dikatakan anak jahanam lah. Sehingga Al Capone itu menjadi penjahat yang luar biasa karena pembentukan kalimat atau kata-kata yang menyakitkan dirinya. Dan hari ini saya percaya saudara tidak akan bentuk keluarga saudara dalam hal-hal yang seperti demikian, tetapi sesuatu yang baik. Nah, klik berikutnya. Prinsip perkenanan Tuhan adalah tetap ada selama-lamanya di dalam Dia. Kenapa kita harus ada tetap selama-lamanya di dalam Dia? Ini yang dibutuhkan saudara. Keluar daripada itu, keselamatan hilang. Keluar dari janji Tuhan, lihat bangsa Israel. Kenapa dia harus berlama-lama? 430 tahun. Itu dibawa mereka keliling saudara untuk diselamatkan. Kenapa perlu waktu yang lama? Karena mereka keluar terus dari apa yang Tuhan harapkan. Keluar terus dari janjinya Tuhan. Kenapa dia harus masuk tanah Kanaan juga 40 tahun? Lagi-lagi mungkin kalau dengan jalan cepat 1 bulan itu tanah Kanaan sudah bisa dikunjungi. Sudah bisa dimasuki. Kenapa harus perlu waktu 40 tahun? Dengar, itu karena mereka tidak ada di dalam Tuhan. Karena mereka sering kali melanggar. Sehingga mereka dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Nah oleh karena itu saya berharap mari kita semuanya jangan sampai membuat Tuhan memperlambat. Apa yang harusnya menjadi milik kita, apa yang harusnya sudah menjadi milik saudara, keluar dari perjanjian itu. Karena apa? Karena kita tidak suka ada di dalam Dia. Kenapa kita gak suka di dalamnya? Memang segala sesuatu kita akan menghadapi yang namanya persoalan. Keluarga akan diproses. Tapi ingat, ketika kita dipulihkan, keluarga juga akan pulih. Kalau keluarga pulih, gereja juga ikut pulih. Kota pulih juga karena keluarga yang ada di dalamnya. Kalau kota pulih, bangsa negara juga pulih. Katakan amin. Bersyukur saudara Indonesia. Keluar dari 60 negara yang mengalami krisis yang luar biasa secara ekonomi. Saya percaya. Kenapa Indonesia bisa keluar dari 60 negara yang mengalami krisis, bahkan dikatakan negara yang tidak termasuk di dalamnya yang mengalami penurunan ekonomi. Karena banyak orang Kristen yang berdoa. Jangan saudara katakan bahwa doa itu tidak berkuasa. Doa tetap berkuasa. Apa yang saudara lakukan tanpa doa semuanya tidak berarti apa-apa. Dan sekarang kita bisa menikmati hasil doa. Termasuk COVID yang begitu memperlambat kehidupan. Bahkan Pastor Yongki kemarin malam ajak saya ke Times Square ya. Itu luar biasa katanya, dulu sepi gak ada orang yang jalan. Hari ini lihat begitu banyak orang. Semuanya lagi-lagi karena apa? Doa-doa kita. Jangan menganggap bahwa doamu itu gak ada artinya. Doa kita lah yang membuat kita tetap bertahan pada kuasa dan janji Tuhan. Amin. Semua yang kita usahakan itu bisa sia-sia. Klik. Keluarga bahagia adalah sebuah idaman. Bagaimana hari ini kok saudara berani gak menampilkan keluarga saudara? Kebanggaan hidup itu hanya keluarga loh saudara. Kebanggaan itu hanya keluarga. Daripada saudara hari ini posting makanan, posting ini. Kenapa kita gak sekali-kali posting keluarga kita? Kebanggaan kita. Kita kadang-kadang lebih suka memposting apa yang berbau-bau bisnis buat kehidupan kita. Sekali-kali saudara harus memamerkan apa yang Tuhan sudah berkati. Dengan anak-anak yang wajahnya mirip-mirip, yang imut-imut. Saya percaya ketika saudara masuk di dalamnya. Ini merupakan satu kegerakan supaya Tuhan juga bekerja buat hidup saudara. Siapa yang mau membanggakan keluarga kita kalau bukan kita sendiri? Betul gak? Siapa yang mau membahagiakan keluarga kalau bukan kita sendiri? Dan hari ini jadilah keteladanan. Supaya tadi lagi dikatakan, kita adalah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Harusnya penempatan pilihan Tuhan itu sudah menjadi milik saudara. Tapi kenapa terlambat? Ya tadi, gerakan kita terlalu lambat karena kita gak percaya. Gerakan kita terlambat kenapa? Karena kita kurang yakin dengan apa yang menjadi prosesnya Tuhan.
Saya cuma percaya bahwa kalau saudara tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam Tuhan, maka segala sesuatu ketakutan, kekhawatiran itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kita mengandalkan Dia. Mengandalkan Dia. Satu hal yang paling indah adalah mengandalkan Tuhan. Seorang yang bernama, mungkin kalau saudara tahu bagaimana dia dikatakan seorang Watchman Lee. Ya, Watchman Nee ini adalah seorang yang luar biasa dalam penginjilan. Watchman Nee ini pergi kemana-mana termasuk ke Eropa. Dia sempat ada di Inggris dan cukup lama di Inggris untuk menginjil. Dia berasal dari Cina. Satu saat waktu dia dipanggil pulang untuk ke Cina, dia mengalami sakit yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, sudah melayani Tuhan, sudah begitu luar biasa dalam menginjil, kok bukan sesuatu yang baik, kok sakit. Tapi sudah lihat, Watchman Nee tetap bertahan. Dia bertahan. Dan apa akibatnya? Dia akhirnya dipulihkan. Dia bisa pulang ke Cina, dia bisa menikah. Dan hari itu istrinya hamil, saudara. Satu kebanggaan, dia bilang, wah luar biasa. Hanya saja pemerintahan Cina akhirnya mendapatkan laporan bahwa Watchman Nee ini akan membuat satu kudeta. Dia akan mengkristenkan Cina di negeri ini pada saat itu. Akhirnya pemerintah Cina mengambil keputusan yaitu memenjarakan Watchman Nee. Alhasil adalah sesuatu hal yang kurang baik didengar oleh Watchman Nee. Istrinya yang sedang hamil 6 bulan tiba-tiba meninggal dunia. Termasuk bayi yang dikandungnya. Mungkin pertanyaan besar, Watchman Nee mungkin bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok istriku tidak dilahirkan, anaknya tidak lahir dulu? Kenapa harus istri saya juga diambil? Kenapa keberadaan saya harus ada di dalam penjara ketika istri saya harus melahirkan ataupun mempunyai kandungan atau bayi? Kenapa? Tapi selagi-lagi saya katakan, mungkin hari-hari itu adalah masa yang suram bagi Watchman Nee. Sudah tahu apa yang terjadi? Watchman Nee punya suatu peran yang luar biasa terhadap penginjilan di Asia. Banyak, ada hampir kira-kira 2000 gereja yang dibangun, dibentuk oleh Watchman Nee selama hidupnya. Artinya gini, walaupun mungkin keluarganya tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tetapi dari peran dia bisa menghasilkan keluarga-keluarga lain diselamatkan. Amin. Kadang-kadang kita berpikir ada hal yang tidak baik terjadi dalam diri kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan orang lain yang mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa dari kesaksian hidup dari Watchman Nee ini. Dan saya yakin pada saat itu Watchman Nee tidak gagal. Amin. Karena apa? Karena banyak dia menyelamatkan dari cerita tentang keluarga-keluarga terhadap hidup dia. Tetap bertahan sekalipun tidak hal yang baik yang datang dalam hidup dia. Tidak sesuatu yang baik untuk terjadi dalam hidup dia. Tetapi dia selalu berbicara dengan Tuhan untuk hal-hal yang baik. Jadi untuk membuat keluarga yang berkenan, apakah ada tantangan? Pasti. Yang pertama, iblis selalu menggagalkan. Iblis selalu punya peran untuk menggagalkan keluarga. Hati-hati. Kita sebagai orang-orang percaya, ingat iblis itu selalu mengintimidasi. Ayub katakan pada waktu dia dalam kehidupannya sebelum diuji, Tuhan bertanya dulu dengan iblis. Dari mana sajakah engkau? Habis mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Ternyata kita sangat-sangat menjadi orang yang paling diincar oleh iblis untuk kita dijatuhkan. Mulai dari keluarga. Artinya kita harus berhati-hati. Iblis selalu menghancurkan bukan ekonominya. Iblis dihancurkan bukan dari cita-cita kita, bukan dari pelayanan kita, tapi dari keluarga. Kalau keluarga sudah kena hancur atau keluarga sudah mulai digoyangkan, semua ke depan tidak ada yang mampu. Saya pun sama, ya. Saya mengalami betapa istri saya mendukung apapun yang saya lakukan. Dia bersama menjadi seorang penolong, bukan perongrong, saudara, penolong. Kenapa Tuhan taruh kita menjadi pasangan yang sepadan? Sepadan ini bukannya sama. Sepadan ini bukan sesuai. Tapi sepadan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri saudara, saudara miliki. Apa yang tidak dimiliki oleh saudara, istri saudara memiliki. Jadi melengkapi, saudara. Sama-sama bilang, sepadan itu melengkapi. Bukan sama, tapi melengkapi. Dia gak punya ini, saya punya itu. Dia gak punya itu, saya punya ini. Nah inilah sesuatu yang memang Tuhan tempatkan sebuah keluarga untuk membangun. Kalau saudara sudah mulai gak beres dalam sebuah keluarga, jangan harap
Saudara pun tidak akan pernah bisa menyaksikan matahari terbit pada saat saudara ingin menikmati. Kenapa? Karena keluarga tidak dapat saudara atur dengan sebaik mungkin. Dan berkat akan tercurah ketika saudara memelihara keluarga. Dan iblis tidak dikasih celah. Amin. Kenapa iblis bisa bekerja? Karena iblis dikasih celah. Yang kedua adalah pergaulan komunitas. Hati-hati. Dekat tukang bohong pasti jadi pembohong. Dekat pencuri ya pasti kita bisa jadi pencuri. Dekat pemabuk ya kita akan jadi pemabuk. Dekat orang yang suka main judi, jadi kita juga sebagai pencuri. Maka hati-hati. Siapa yang bergaul dengan orang bijak dia jadi bijak. Siapa yang bergaul dengan orang bebal dia menjadi malang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus jelas. Jangan apa-apa kita harus ikutin, hati-hati. Keluarga kita hancur karena komunitasnya nggak dijaga. Kumpulan dengan orang-orang yang suka selingkuh, balik lagi juga kumpulan dengan orang-orang yang selingkuh. Hati-hati. Maka oleh karena itu kita harus menjaga. Jangan sampai lihat orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga keluarganya. Tapi orang-orang yang berhasil pasti dia akan bersama dengan keluarganya. Amin. Amin. Kisah kita banyak panjang lebar sudah melihat bagaimana terjadi sebuah keluarga. Oleh karena itu kita perhatikan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Yang ketiga, kekhawatiran, keraguan. Hati-hati. Saudara-saudara boleh gak khawatir? Boleh gak khawatir? Boleh gak ragu? Boleh gak takut? Boleh. Yang gak boleh adalah hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam keraguan-raguan. Ini yang Tuhan gak mau. Khawatir misalnya kita pergi, aduh kompor belum dimatiin nih. Pulang lagi, buka pintu, lihat, oh udah mati. Tapi khawatir, kayaknya tadi belum gitu. Nah gak ada masalah. Tapi kalau sudah hidup dalam kekhawatiran, terus menerus sudah berpikir tentang kekhawatiran. Akan hidup, akan masa depan. Nah inilah yang seringkali membuat keluarga dapat tantangan saudara. Maka hari ini putuskan, Alkitab sendiri mencatat ada 365 kali kata jangan takut. Artinya tidak satu hari pun Tuhan mengizinkan saudara takut. Saudara takut. Tidak satu hari pun. Karena kata jangan takut di dalam Alkitab tertulis ada 365 kali. Sehingga saudara gak dibiarkan takut. Kalau saudara takut bilang apa? Ada Tuhan bersama saudara. Amin. Nah inilah ketepatan kita. Jadi sudah hafal dengan tantangan ini. Yang berikutnya kecewa dan kepahitan. Hati-hati. Ternyata kecewa dan kepahitan itu bisa meruntuhkan keluarga. Udahlah kita harus berjalan dengan apa yang menjadi suaranya Tuhan. Keinginan Tuhan. Kalau terus kecewa, kepahitan. Ciri orang kepahitan tahu kan? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah ini nih pahit terus ngeliat hidupnya. Ini juga akan menghancurkan sebuah keluarga. Yang kelima tidak mengampuni. Hati-hati. Tantangan keluarga tidak menjadi beres karena kita gak pernah mengampuni. Kita marah sama mertua kita. Kita kecewa dengan orang-orang yang pernah ada di Indonesia. Yang pernah mengecewakan kita sampai hari ini. Itu keluarga gak diberkati. Karena waktu berangkat dia penuh dengan kecewa. Sampai hari ini. Sampai 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan. Enggak bahkan saya bisa mengampuni. So, mengampuni itu bukan melupakan. Tapi mengampuni itu melepaskan. Amin. Amin. Sekali lagi, mengampuni itu bukan melupakan. Ayo kita ucapkan sama-sama. Mengampuni itu bukan melupakan. Tetapi melepaskan. Kalau saudara terus simpan. Ya, saudara punya kepahitan, simpan terus saudara punya kekecewaan. Kita jadi gak merdeka. Bagaimana mungkin kita satu hati sedang kecewa sama orang. Lalu waktu berdoa sama Tuhan terganggu gak? Terganggu. Waktu saudara minta sama Tuhan terganggu gak? Terganggu. Waktu saudara saat teduh terganggu gak? Terganggu. Wajah orang yang mengecewakan kita itu terus terbayang-bayang. Apakah membuat doa kita jadi lurus? Enggak. Jadi belok saudara. Waktu mau bilang haleluya, aduh ingat si Anton. Haleluya, aduh ingat si Wawa, aduh nyakitin banget dia. Ya dulu waktu gue susah gue dihina-hina. Terus saudara itu senangnya iblis. Dia membuat sebuah kunci sehingga saudara punya hubungan sama Tuhan itu terganggu. Maka hari ini lepaskan saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan tuh lepasin. Dendam dia pokoknya. Pokoknya sampai kapanpun saya kaya, gue gak bakal tengok dia. Saudara udah kaya, tapi gara-gara itu harusnya saudara lebih kaya pak. Lebih kaya.
Saudara jadi cuma berhenti di kaya. Karena apa? Belum mengampuni. Tapi kalau saudara sudah mengampuni, tahun depan lebih kaya. Oh nggak mau, lebih kaya. Tepuk tangan. Saudara yang hari ini mungkin masih ngontrak, percaya tahun depan setelah mengampuni punya rumah. Cara Tuhan itu unik saudara. Kenapa sih cara Tuhan saya bilang unik? Sesuatu yang tidak bisa ditega-duga, nggak bisa ditebak-tebak itu terjadi. Karena apa? Saudara ikut keinginannya Tuhan. Saya ngalamin loh saudara, saya kawin sama istri saya naik Vespa ya Mia. Mau cerita istri lagi. Jadi istri saya tahu bagaimana saya. Mami sini deh mam sebentar. Ini, iya. Jadi saudara bisa tahu bagaimana saya, nah inilah kalau saya ceritakan sepertinya kan saya akan lebih baik ceritanya. Kalau dia sendiri kan beda. Menerima saya apa adanya. Ya dulu memang. Tepuk tangan dulu dong. Kesaksiannya gini, dulu saya pikir saya kenal dia ya dari ibu gembala saya, ya kan. Saya pikir dia anak pendeta, baik gitu ya. Nah nggak taunya pas kawin tuh pendekar gitu. Jadi dia tuh mantan pembalap, kebut-kebutan gitu ya. Dan juga pacarnya di mana-mana gitu. Ya, tapi Keterbukaan adalah awal pemulihan. ya, ini latar belakangnya. Tapi puji Tuhan ya. Terus karena kita berdoa gitu ya. Terus saya ngomong gitu ya. Ya memang kadang-kadang kenceng juga gitu ngomongnya ya gitu. Nah tapi puji Tuhan ya memang Tuhan ada rencana buat hidupnya gitu ya. Memang dari setiap kecelakaan yang dialami dia Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan gitu. Nah akhirnya ya memang Tuhan pakai gitu loh. Sampai dia sempat di penjara karena berantem dipukul orang gitu ya. Nah itu semua dialami ya itu sudah menikah bahkan ya sama saya ya. Nah itulah kesaksiannya dan memang dia nggak bisa lari dari panggilan Tuhan gitu loh. Dia memang berusaha untuk lari ya ketika Tuhan panggil, tapi kalau Tuhan sudah tentukan, kalau sudah Tuhan tunjuk ya siapapun kita nggak akan bisa lari dari hadapan Tuhan. Ya karena setiap kita Tuhan pilih, pasti Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Nah demikian juga dengan Pak Joel ini ya yang begitu badung gitu ya, tapi akhirnya Tuhan pakai dengan luar biasa dan benar-benar bertobat total gitu ya kalau menurut saya. Dan itu aja kesaksiannya ya sehingga Tuhan pakai. Oh ya, ya kalau berkat mengiring ya ketika kita setia ya sama Tuhan, ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan ya itu Tuhan terus buat kita naik ya, terus Tuhan buat kita naik gitu loh. Berkat itu datangnya dari mana-mana ya, jadi ketika kita menikah ya memang saya sudah kredit rumah gitu ya, jadi waktu itu sempat tinggal di mertua ya akhirnya saya bilang kayaknya kita harus pindah nih ya akhirnya pindah. Nah disitulah Tuhan terus buka jalan ya dari rumah yang kecil ya sampai ya rumah yang lumayan ya, jadi maksudnya kecil itu dalam arti kita cuma punya satu kamar gitu ya, akhirnya sampai sekarang Tuhan berkati ya anak-anak punya kamar sendiri itu ya, Tuhan terus berkati ya ya kok jadi saya ya ya itulah saya rasa kalau kita setia sama Tuhan ya kita hidup tidak melenceng ke kanan ke kiri ya, Tuhan pun fokus dengan memberkati kita, itu aja. Iya. Saya Badung udah anak pendeta, cucu pendeta, bahkan kongco saya pendeta loh Pak. Jadi saya di generasi keempat. Jadi kalau saudara bisa kongco kan berarti kan engkongnya punya bapak itu pendeta. Engkongnya juga pendeta, bapaknya pendeta, saya pendeta. Ini 4 generasi pendeta gak gampang. Jadi kalau anak saya nanti pendeta lagi ya saya dapat gelas cantik. 5 loh saudara. Jarang sampai 4 generasi itu jadi pendeta. Ternyata pas menikah dia kaget. Untung dia gak sawan. Karena dia pikir anak pendeta tuh pasti baik. Gak taunya ini pendekar saudara. Ya, jadi betul-betul memang saya diproses dan mengubah hidup itu gak gampang kalau tanpa Tuhan. Kita bisa berubah karena dengan Tuhan. Bisa dibayangkan sudah punya anak 3 ya sampai masuk penjara. Saudara kalau bukan polesannya Tuhan gak mungkin loh. Saya masuk penjara bukan pertama, 2 kali masuk penjara.
Dan satu pengalaman itu kalau tidak dengan Tuhan, maka kalau bicara badung, saudara mungkin belum masuk penjara mah belum badung. Tapi kalau udah masuk penjara, digebukin di dalam penjara, ya dipukulin perutnya sampai bangun jam 4 pagi nyapu Polda. Tahu kalau Polda itu kan gede banget, itu jam 4 pagi nyapu saya. Nyapu Pak. Dijagain sama polisi yang pakai pistol semuanya, lari tembak langsung. Jadi benar-benar kami tuh, saya udah merasakan hal yang seperti itu. Jadi kalau hari ini untuk mengajak orang dekat sama Tuhan, saya sendiri pelakunya. Kalau orang yang cerita itu bukan kata orang itu gampang. Kalau saya pelakunya, istri saya tahu betul siapa saya. Sempat dia kecewa gitu. Kok dia pikir anak pendeta tuh baik. Kok anak pendeta kok sangar gitu. Bisa turun dari mobil berantem saudara. Sampai istri bilang, halo papi, anak saya ingat banget Pak waktu saya belum pendeta. Saya pendeta ini 2001 Pak. Saya jadi pendeta ini 2001, artinya masih memang punya jiwa berantem. Nah ini saya boleh kasih cerita, kenapa saya doyan berantem? Karena saya taekwondo. Saya taekwondo saudara, jadi saya punya ilmu bela diri sehingga itu tidak dikubur. Jadi emosian orangnya. Makanya anak-anak saudara jangan deh belajar, karena itu selalu punya temperamen besar. Saya ngalamin ya. Kalau main kaki itu kecepatan kaki itu selalu menjadikan satu idola saya untuk saya berantem. Sehingga patahkan itu. Karena itu awal dari semua memulainya. Jadi kalau saya bilang Tuhan, anak saya mau tekan, jangan. Saya ini orang yang seneng banget yang namanya emosional. Jadi tolong kalau saudara gak benar-benar ya olahraga main basket aja lah mendingan deh. Ya daripada yang kayak gitu-gitu emang mau jago berantem kan gak ada. Jadi sebenarnya itu awalnya. Ilmu bela diri itu mengunci saya untuk saya nggak pernah takut sama orang. Ya jadi saudara hari ini bukan seperti itu. Tadi kecewa, kepahitan, jangan dibiarkan, damaikan. Amin. Tidak mengampuni tadi saya sudah katakan. Firman Tuhan sendiri katakan jika engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi engkau harus belajar mengampuni. Mertuamu yang mungkin buat engkau menjadi satu kecewa, ampuni dia. Pulang angkat telepon, ma gimana? Saudara ketika kita telepon dia, aduh dia kaget, untung dia gak sawan. Ya karena apa dia tahu, tiba-tiba anaknya bisa memanggil dia kembali mama. Orang yang pernah mengecewakan kita, justru disitulah tempat ketika kita mengampuni berkat Tuhan tidak terhalang. Amin. Ketika kita mengampuni berkat Tuhan menjadi lancar. Sesuatu yang terhalang adalah karena kita juga. Yang keenam, malas berdoa. Ketujuh, sombong. Hati-hati. Keluarga yang sombong, yang merasa hati-hati. Ingat, kehebatan kita bukanlah yang memagari untuk kita bisa punya sesuatu. Kehebatan kita gak ada apa-apanya. Yang bisa memelihara sesuatu yang kita miliki hari ini, Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan nothing. Tanpa Tuhan nothing. Bagaimana saya bisa menjadi keluarga yang diberkati? Satu hal yang kami lakukan. Dulu saya cuma punya motor Astra ya. Waktu saya naik motor saya kehujanan, belum punya mobil Pak. Naik motor terus istri saya sama dengan saya, kapan saya punya mobil. Suatu ketika di gereja ada fight promise Pak, ada janji iman. Waktu itu kita ngobrol berdua ya, Mi Tuhan suruh kamu kasih berapa? Iya saya berapa ya. Kita berdua punya kertas sama-sama dengan bolpen yang beda, dengan kertas yang beda. Kita tes yuk. Tes artinya gini, mau tahu suara Tuhan. Dan ternyata waktu saya tulis angkanya, dengan angka yang ditulis oleh istri saya, sama. Kaget saya. Dan pertanyaannya adalah, uangnya siapa? Waktu pulang, kami bergumul. Istri saya bilang gini, kalau udah janji sama Tuhan, jangan lama-lama, harus kasih. Oh iya saudara, saya kasih. Sampai bangun pagi, saya harus berangkat kerja. Saya buru-buru ke ATM. Ingat banknya Bank Mandiri. Waktu saya sudah siap nomor rekening, saya udah tanya berapa nomor rekening gereja. Udah dikasih, saya waktu ketik udah selesai Pak. Jumlahnya juga udah selesai. Nah ini enter apa entar? Bingung. Enter apa entar gitu ya. Wah ini ujian iman nih. Enter apa entar ya. Udah klik deh enter. Ya pengen sih enter gitu ya. Tapi waktu saya enter selesai. Wah disitulah awal ketika keluarga kami mulai diberkati. Dulu kami
ngalami yang namanya kesulitan. Sampai punya uang 1 juta aja mau minjem loh saudara. Dan itu dialami. Kalau hari ini kami bisa, semua kuncinya adalah dengar-dengaran suara Tuhan. Amin. Jangan pernah macam-macam sama Tuhan. Itu saja. Jangan pernah pelit sama Tuhan. Terbaik buat Tuhan. Pasti saudara juga akan dipedulikan sama Tuhan. Amin. Saya pelaku loh saudara. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saya pelakunya. Dan istri saya tidak pernah lupa yang namanya perpuluhan sama Tuhan. Dia selalu, dia ingat dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat dia. Sehingga pada waktu dia diberi, dia selalu memberi. Dia waktu diberi, selalu memberi. Dan itu tidak pernah terlambat. Dan terbukti sampai hari ini. Amin. Itulah janji Allah. Meleakhi 3 ayat 10, ujilah aku. Aku akan buka tingkap-tingkap langit. Dan akan menjagai engkau dari belalang pelahap. Amin. Nah, Kolose 2 ayat 6-7 katakan apa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu. Amin. Tahu melimpah dengan syukur bagaimana? Mengucap syukur bukan syukuran loh saudara. Mengucap syukur ada lagi nih. Nanti pulang ya Pak Akwang bilang, Pak Yuel nanti pulang makan bakmi ya. Bakmi terenak di New York. Wah tadi mulai saya udah bilang, Pak Akwang thank you, makasih. Ntar belum selesai kebaktian tadi saya udah bilang lagi, Pak Akwang thank you ya bakminya ya. Saya tanya, saya udah dapat bakmi belum? Belum. Saya belum dapat. Tapi kalau udah selesai kebaktian Pak Akwang ngajak-ngajak saya juga, terlalu enggak? Terlalu enggak? Keterlaluan, udah janji. Ternyata ini perumpamaan saudara. Jangan dianggap iya, kemarin saya pernah khotbah seperti ini. Saya bilang tadi ajak makan bakmi. Bener di gereja pesta bakmi saudara. Dia bilang apa? Pak Akwang yang langsung bilang, bukan Pak Akwang. Yang bilang tuh Pak Yuel ngomong saya sudah sediakan bakmi. Padahal gereja yang siapin. Saudara-saudara, mengucap syukur itu sesuatu yang belum saya terima. Kalau kita mau sesuatu, ucapkan syukur dulu sama Tuhan. Tuhan thank you buat mobil yang Tuhan mau kasih. Mereknya Corolla seperti atau model mobil yang terbaik akan menjadi milik saya. Terima kasih ya Tuhan. Udah dapat belum? Belum. Kalau udah dapat namanya syukuran. Amin. Jadi kalau mengucap syukur, ngomong saja sama Tuhan. Thank you Tuhan buat berkat-Mu. Saya akan dapat ini, pasti. Saudara-saudara, terus mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun belum terima. Dan saya percaya saudara akan melakukannya. Nah bagaimana tetap di hadapan Tuhan? Klik. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bekerja bersama dengan Tuhan senantiasa. Tinggal bersamanya. Hidup bersamanya. Berjalan bersamanya. Patuh dan taat dengan apa yang dia mau. Menaruh rasa percaya. Bahkan memiliki keintiman. Ini cara kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan itu, saudara tinggal tunggu waktu. Amin. Sama-sama bilang tunggu, tinggal waktu. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, saudara akan limpahkan semuanya itu. Yang terpenting adalah jangan lupa sama Tuhan. Saya senang kalau saudara telah melakukan ini, ya Tuhan. Sekalipun saya sibuk, saya tidak pernah mau tinggalkan Tuhan. Saya akan tetap setia. Saya ingat, saya dulu siapa sih? Saya tahu saudara mungkin waktu datang ke sini adalah orang-orang yang gak tahu apa yang mau saudara kerjakan. Ya, contoh si Ali dalam film si tante yang dari tante-tante Queen ya. Saudara bisa tahu bagaimana si Ali itu mencoba hidupnya. Saya percaya kalau saudara mungkin sama seperti mereka. Tetapi ingat, si Ali gak punya Tuhan, saudara punya Tuhan Yesus. Dan cara hidupnya pasti saudara lebih hebat. Amin. Bagaimana alami perkenanan Tuhan? Dalam 2 Korintus 6 ayat 2, klik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya hari ini adalah. Amin. Waktu Tuhan dengar saudara, dia akan menyelamatkan. Dan dia akan menolong saudara pada waktu saudara berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir dan takut. Istri saya tadi sudah sampaikan. Dia tidak pernah takut. Dia tahu Allah kita akan membela orang-orang yang bersama dengan dia. Nah syaratnya harus ada.
Kalau saudara sudah ingin ikuti dalam perkenan Tuhan, yang pertama jaga hati saudara. Jangan pernah lupakan Tuhan. Banyak orang yang sudah sukses, waktu susah cari Tuhan, sudah senang lupa Tuhan. Di sini nggak ada. Amin. Bilang di sini nggak ada yang ngaku. Gereja jangan sampai hanya dijadikan tempat waktu kita sedang dalam keadaan sulit dan susah. Ya, ingat, jangan pernah lupakan dan janjikan Tuhan. Tiba-tiba apa? Kedengaran muntaber. Jemaat yang mana muntaber? Mundur teratur tanpa berita. Dan ingat, miliki iman. Saudara bisa menjadi mutlak di hadapan Tuhan ketika saudara jaga hati. Jangan sampai diuji sebagaimanapun saudara. Diomongin orang, ingat orang-orang yang sedang kuat, yang sedang bertahan dalam Tuhan. Jangan sampai kemakan dengan omongan orang. Jangan sampai masalahnya dengan teman gereja yang jadi korban. Masalahnya dengan gereja, ya Tuhan yang dikorbankan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Apapun orang mau ngomong apa, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus tetap menjadi juru selamat saya. Justru kenapa kita sering banyak orang yang jahat sama kita. Kita lagi diuji. Diuji untuk meninggalkan Tuhan. Iblis tuh memang kerjaannya seperti itu saudara. Menguji saudara untuk saudara tidak yakin dengan Tuhan. Tidak percaya dengan Tuhan. Itu caranya iblis. Dia ingin saudara mundur, dia ingin saudara jatuh, bahkan ingin meninggalkan. Itu cara Tuhan. Ya, membuat saudara tetap bertahan adalah dia harus sungguh-sungguh. Caranya iblis itu meminggirkan saudara, ya, untuk saudara menyangkal dari kasih Tuhan. Lalu saudara bertanya, apakah kalau saya mendapatkan perkenanan Tuhan akan mendapatkan keuntungan? Selalu saudara. Kalau saudara mendapatkan perkenanan Tuhan, hidup saudara akan untung. Apa yang dapat keuntungannya? Yang pertama, saudara akan punya damai sejahtera. Shalom Tuhan akan turun dalam keluarga saudara. Penjagaan Tuhan, providensia Tuhan, itu akan selalu menaungi dalam hidupmu. Damai sejahtera bukan sesuatu yang gampang untuk kita bisa dapatkan. Tetapi sesuatu yang harus dihasilkan dari perbuatan kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Lukas 2 ayat 14, apa yang didapati? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Saudara-saudara kita adalah keluarga yang ada dalam damai sejahtera. Yang dapat damai sejahtera adalah keluarga yang berkenan. Apa sih yang namanya damai sejahtera? Damai sejahtera itu sesuatu yang kita dapatkan tetapi ada tanpa adanya yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Damai sejahtera itu adalah perlindungan saudara. Sekalipun saudara tidak pernah mengalami yang namanya hari-hari kesulitan. Lihat malaikat Tuhan selalu menjagai saudara. Covid sudah dialami, mungkin saudara kehilangan kepercayaan. Aduh gimana nih, saya hidup kok makin lama gak punya uang atau bagaimana. Tapi lihat cara Tuhan, biarpun saudara gak punya uang banyak, tapi Tuhan tetap pelihara. Ini yang Tuhan janjikan buat saudara. Tidak akan pernah saudara dibiarkan dan anaknya dibiarkan menjadi peminta-minta. Katakan amin. Itu cara Tuhan saudara. Yang kedua, ya ini gambaran saudara kalau bahwa keluarga dalam damai sejahtera mempunyai kebenaran. Keluarga yang dalam berkenanan Tuhan dia punya kebenaran. Dia tidak takut dengan ada yang namanya masalah. Tapi dia sangat takut ketika dia kehilangan Kristus dalam hidup dia. Kalau kebenaran ini ada dalam diri saudara, gereja akan mudah untuk mengontrol kehidupan saudara. Gembala sidang saudara, Pak Pastor Yongki tidak akan terlalu menjadi sulit untuk saudara dikontrol. Kenapa? Karena hidup saudara sudah punya kebenaran. Saudara takut bukan karena orang di sekitar saudara. Saudara takut akan Tuhan. Itu yang menjadi modal buat saudara. Ketika kita memiliki kebenaran itu. Coba saudara lihat apakah hadiahnya ketika hidup saudara punya kebenaran. Yesaya 32 ayat 15-17. 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman. Amin. Yang dianggap adalah sesuatu yang tidak berarti. Tapi tidak berarti bagi orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan. Dia selalu mendapatkan satu hal yang orang lain gak bisa dapatkan. Tapi saudara mendapatkan. Orang bilang gak mungkin, gak bisa. Tapi itulah pekerjaan orang anak Tuhan. Dia bisa bikin sesuatu kemungkinan. Dan itu hanya terjadi
bagi orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Amin. Di saat orang bilang, aduh mana mungkin buka usaha. Aduh lagi begini buka usaha. Kayaknya kamu salah deh. Ingat cara Tuhan, bukan cara kita. Kalau cara Tuhan, disitulah letak Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang penting kita mau melangkah. Yang penting kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara hidup saudara. Jangan hanya mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Tapi kalau Tuhan yang kita andalkan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buah-buahnya tiap pada musimnya. Apa yang diminta selalu dibuatnya berhasil. Yang terakhir saudara. Saudara dapat keuntungan apa kalau saudara hidup dalam perkenanan Tuhan? Mempunyai hidup rohani yang lebih berbeda. Lebih radikal. Keluarga yang dalam perkenanan Tuhan itu jadi berbeda saudara. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah baper dan selalu jadi bemper dan itu selalu kita alami. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, keberbedaan inilah yang Tuhan cirikan buat orang Kristen. Kalau orang bilang mengeluh, kita nggak pernah mengeluh. Saya boleh tanya siapa yang suka mengeluh? Halo? Berhentilah mengeluh, tetap mengucap syukur. Thank you Tuhan. Berkat kecil besar, berkat besar, thank you sama Tuhan. Betul nggak? Ya, cara Tuhan itu seperti itu saudara. Supaya saudara punya rohani yang berbeda. Orang lain ngomong susah, kita jangan ngomong susah. Kamu susah? Iya. Saya sih biasa aja lah. Karena saya punya Tuhan. Dan orang percaya nggak boleh terus umbar yang namanya ketakutan. Orang-orang percaya harus jaga perkataan. Jangan sampai bilang, aduh susah banget ya, bensin naik, ya semua naik. Aduh udah $6, ramenya luar biasa. Nggak apa-apa. Kalau $6 ya berarti kita berhenti dulu naik mobilnya. Amin. Ya anak-anak kita ribut ya. Aduh kamu udah diberkati Tuhan, ribut ini ribut itu. Bantu untuk hidup kita berbeda. Amin. Orang bilang susah, kita nggak perlu rame-rame teriak susah. Kita punya Yesus. Hidup yang berat, hadirkan Kristus di tengah menjadi berkat. Amin. Kalau hidup yang berat, taruh Kristus di tengah jadi apa? Berat. Taruh Kristus di tengah jadi apa? Berkat. Mau hidup berat atau berkat? Kalau yang berat tinggalkan Tuhan. Tapi kalau yang dapat berkat hidup di dalamnya. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Yohanes 4 ayat 23-24 tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar apa dikatakan? Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Latih diri kita. Gak perlu lagi dipaksa-paksa untuk baca Alkitab. Gak usah lagi dipaksa-paksa untuk berdoa. Karena orang Kristen doa dan baca Alkitab hadir dalam persekutuan bukan tugas. Tetapi harus jadi gaya hidup. Amin. Sama-sama bilang doa itu gaya hidup. Baca Alkitab itu gaya hidup. Tahu ya beda ya. Kalau tugas kan bisa sewaktu-waktu. Tapi kalau gaya hidup rasanya gak enak kalau gak melakukan. Amin. Siapa yang di sini yang sering baca Alkitab, rajin baca Alkitab? 1, 2, halo. Sebelum Tuhan Yesus datang harus baca Alkitab, halo. Yang rajin berdoa, doa pagi, doa malam, doa makan, doa siang. Saudara harus punya persekutuan dengan Tuhan. Tarik supaya Tuhan itu intim dengan saudara. Supaya Tuhan suka dengan kehidupan saudara. Ya, apa yang menjadi nilai? Tadi kan ayatnya saya kasih itu tadi pagi. Apa yang menjadi kebanggaan Tuhan kalau nggak ada lebih-lebihnya dalam hidup saudara? Kasih lebih dalam hidup kita. Orang lain gak suka berdoa, kita suka berdoa. Orang lain gak suka baca Alkitab, kita suka baca Alkitab. Keluarga yang berkenan, rohaninya berbeda. Keluarga yang berkenan, rohaninya lebih radikal. Dia lebih mencintai Tuhan. Pasti dalam perkenanan Tuhan. Klik, kita baca sama-sama. Yang keras suaranya, 1, pemain musik saya undang. 1, 2, 3. Tuhan sedang membawa keluarga ke dalam perkenanannya. Karena itu marilah kita perhatikan teladan dari orang-orang yang telah mengalami perkenanan Tuhan. Hidupilah apa yang mereka telah hidupi. Kita pasti untuk melakukannya ketika tinggal diam di dalam Kristus. Seperti ranting yang tetap tinggal melekat
kepada pokoknya dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita dimampukan apa? Sehingga hidup kita, amin. Mau Tuhan berkenan? Berkenan apa sih? Di hatinya Tuhan. Berkenan itu ada di hatinya Tuhan. Kalau hidup saudara ada di hatinya Tuhan, saudara bukan hidup sekedar, tapi semuanya. Tundukkan kepala.